Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sepriadi dengan NIM 2020 00400093, kelas TI 20E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan dengan pelayanan energi baru terbarukan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya untuk desa yang diberi nama PT Desa Surya Mandiri. Di ringkasan eksekutif, visinya itu menciptakan komunitas yang mandiri serta dari energi, meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Misinya itu memasang dan mengoperasikan sistem PLTS di desa-desa yang belum teraliri listrik atau mengalami keterbatasan akses energi. Model bisnisnya penjualan dan pemasangan sistem PLTS di desa-desa target dan pendapatannya juga tentunya dari penjualannya dan layanan pemeliharaannya. Di profil bisnis, kami berfokus pada pelayanan energi baru terbarukan dengan PLTS tentunya untuk desa-desa di Indonesia. Keunikan bisnisnya dari fokusnya dari desa yang belum teraliri listrik atau mengalami keterbatasan akses energi, seperti desa-desa yang terpelosok. Dan bentuk kepemilikan bisnis kami itu bentuknya korporasi dengan kemitraan pemerintahan daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat setempat. Oke, di sini ada manajemen sumber daya manusia. Dalam hal perekrutan karyawan, kami tentunya memilih merekrut karyawan berkualitas dengan pengetahuan dan keahlian dalam energi terbarukan dan PLTS. Jadi spesifik ya. Kedua itu kebijakan dan prosedur yang jelas terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab karyawan. Ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Keempat, evaluasi kinerja untuk mengukur pencapaian tujuan individu dan tim. Kelima, membangun budaya kerja yang terbuka, komunikatif, dan kolaboratif. Dan terakhir, lingkungan kerja yang aman dan pelatihan keselamatan yang tepat. Oke, di sini ada manajemen operasional di mana terdapat 4 poin ya. Yang pertama itu peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PLTS. Apa saja sih peralatan yang digunakan? Seperti panel surya, inverter. Inverter itu mengubah sebuah konversi dari arus listrik AC ke DC atau DC ke AC untuk merubah arus listrik. Terus ada baterai penyimpanan, kabel dan penghubung, meter listrik, perlengkapan instalasi, sistem pemantauan dan pengendalian, monitoring sistem, perlengkapan keselamatan tentunya untuk melindungi operator. Poin kedua, ada pasokan bahan baku dari pihak distributor terkait. Oke, di sini kami berkolaborasi dengan pihak distributor terkait bahan baku seperti kolaborasi seperti dengan PT Reka Surya Primadaya, PT Global Pratama Powerindo atau Power Surya, dan PT Reja Aton Energi. Selain itu dapat diperoleh di marketplace e-commerce dengan memilih toko-toko yang berkualitas dan tepat tentunya. Poin ketiga, ada proses pemasangan PLTS meliputi yang pertama itu identifikasi lokasi yang cocok.
Di Indonesia memang cocok, cuman kita harus mengidentifikasi lokasinya itu dalam hal harus ruang terbuka di atap misalkan agar mataharinya menyoroti panel surya dan menghasilkan hasil yang maksimal tentunya, atau di area terbuka seperti lapangan gitu. Yang kedua itu analisis desain dan kebutuhan sistem, pemasangan panel surya dan struktur penyangga, instalasi inverter dan baterai penyimpanan, penyambungan panel surya, inverter dan baterai, pemasangan sistem penyaluran listrik, uji coba dan pemantauan kinerja, pelatihan pengoperasian dan penyerahan dokumen teknis tentunya. Oke. Yang terakhir ada fasilitas pemasangan PLTS bagi pelanggan. Umumnya sih yang mendapatkan akses energi terbarukan, penghematan biaya energi, walaupun biaya awal memang besar gitu, tetapi kami menyediakan opsi pembayaran melalui opsi sewa. Ketiga, listrik tidak terputus tentunya karena ada cadangan listrik juga, baterai penyimpanan yang disimpan di sana, peningkatan kualitas hidup, dukungan pemeliharaan dari kami, dan opsi pembiayaan. Selanjutnya ada produk atau layanan. Dari produk atau layanan kami tentunya menjual produk yang sangat lengkap dan menyediakan pemasangan atau instalasi yang profesional, pemantauan dan pemeliharaan yang rutin sudah disediakan, layanan teknis dan dukungan pelanggan, dan pembiayaan atau skema sewa yang terakhir itu. Jadi tidak usah khawatir karena biaya awalnya ya tidak akan sebesar biaya pembelian. Selanjutnya ada analisa pasar. Terdapat 5 poin dalam analisa pasar ini. Yang pertama ada potensi pasar nih. Yang pertama ada persaingan pasar nih. Di persaingan pasar itu tentunya sangat ketat ya, tapi kita harus memposisikan bisnis PLTS dengan diferensiasi yang tepat tentunya. Yang kedua, permintaan tinggi akan energi terbarukan. Di Indonesia kelak akan banyak sekali permintaan karena cocok sekali untuk ditanami atau sangat bagus untuk memasang PLTS. Ketiga ada potensi pasar PLTS EBT di Indonesia. Nah, potensi ini karena Indonesia itu cuacanya iklim tropis sehingga mendukung pemasangan atau bisnis PLTS ini. Yang keempat itu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi energi. Tentunya seiring bertambahnya zaman, masyarakat Indonesia akan menumbuh ekonomi dan dari sana konsumsi energi meningkat, sehingga perlu adanya energi terbarukan ini untuk menggantikan PLTU agar tidak menyebabkan faktor-faktor negatif seperti efek rumah kaca karena peningkatan konsumsi energi
yang banyak nantinya. Yang terakhir ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Nah, dukungan pemerintah ini sudah ada dalam siaran pers dari Kementerian Negeri dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 274 pers garis miring 04 garis miring SCI garis miring 2021 yang diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2021, berarti 2 tahun silam. Nah, begitu. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, penetrasi pasar melalui media sosial, iklan online, dan promosi lokal. Yang kedua, ada kampanye atau sosialisasi referensi teman untuk mendorong pelanggan yang ada kepada orang lain. Yang ketiga, kampanye edukasi dan kesadaran tentang manfaat PLTS. Yang keempat, kerjasama dengan pemerintahan daerah dan lembaga terkait untuk memperoleh dukungan dan akses ke desa-desa target kolaborasi. Kelima, partisipasi dalam acara dan pameran energi terbarukan untuk meningkatkan exposure merek. Tentunya perusahaan akan mengadakan pameran energi terbarukan untuk meningkatkan merek kita. Keenam, kemitraan dengan perusahaan lokal untuk memperluas jaringan distribusi dan pemasaran tentunya. Ketujuh, program afiliasi dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada pengembangan desa energi terbarukan. Kedelapan, penawaran diskon atau skema subsidi untuk mendorong adopsi PLTS di desa-desa target. Dan terakhir, segmentasi pasar pada desa-desa tanpa akses listrik dan perusahaan berkomitmen pada keberlanjutan. Oke. Rencana keuangan. Yang pertama itu ada anggaran awal untuk investasi peralatan, pengadaan, dan pemasangan PLTS. Yang kedua, proyeksi pendapatan berdasarkan penjualan sistem PLTS dan layanan pemeliharaan. Yang ketiga, ada perkiraan biaya operasional termasuk bahan baku, gaji karyawan, dan biaya pemasaran. Yang keempat, ada rencana pembiayaan termasuk kemungkinan kerjasama dengan lembaga keuangan dan investor. Yang terakhir, yang poin kelima, ada proyeksi keuntungan bersih dan tingkat pengembalian investasi dalam jangka panjang. Oke. Nah, dalam proyeksi kita sebagai acuan saja. Di sini ada proyeksi laba rugi. Kita tetapkan pendapatannya 100 juta pada tahun pertama dan tahun kedua. Biaya bahan bakunya 30 juta dan tahun kedua meningkat 5 juta menjadi 35 juta. Biaya operasionalnya tahun pertama 20 juta dan tahun kedua 25 juta. Biaya tenaga kerja tahun pertama 25 juta dan naik 5 juta menjadi 30 juta. Dan selanjutnya biaya pemasaran dari 5 juta pada tahun pertama menjadi 7 juta tahun kedua. Laba kotor 40 juta tahun pertama, 30 menurun menjadi 38 pada tahun kedua. Biaya administrasi tahun pertama itu 5 juta dan naik menjadi 6 juta di tahun kedua. Laba bersihnya itu 35 juta dan menurun menjadi 32 juta. Perlu diketahui bahwa proyeksi laba rugi itu merupakan estimasi pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam periode waktu tertentu. Jadi hanya perkiraan saja.
Tujuannya adalah untuk memperkirakan kinerja tentunya di masa depan dan mengidentifikasi potensi keuntungan atau kerugian. Nah, di sini ada proyeksi neraka selanjutnya. Terdapat aset dan kewajiban, di mana tahun pertama aset kas 25 juta, tahun kedua 23.500.000 mengurang. Yang kedua ada inventaris dari aset, tahun pertama itu 35 juta dan tahun kedua naik menjadi 52.500.000. Kewajibannya seperti utang jangka panjang, tahun pertama 5 juta dan tahun kedua 7 juta, dan ekuitas pemilik tahun pertama 40 juta dan tahun kedua 38 juta. Nah, proyeksi neraka ini merupakan perkiraan posisi keuangan perusahaan di masa depan, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan untuk membantu perusahaan memahami kewajiban keuangan, melacak perubahan aset dan kewajiban, serta mengidentifikasi resiko dan peluang finansial. Selanjutnya ada proyek arus kas, di mana proyek arus kas ini adalah perkiraan tentang masuk dan keluar uang tunai perusahaan dalam periode waktu tertentu di masa depan. Misalkan tahun pertama ada arus kas dari operasional 35 juta, tahun kedua menurun 32 juta. Terus ada inventaris minus 35 juta, tahun kedua minus 15 juta mengurang. Dan pendanaan tahun pertama 10 juta dan tahun kedua 12 juta, dan perubahan kas minus 25 juta dan tahun kedua 3 juta. Oke. Slide ini merupakan roadmap pengembangan. Yang pertama tahap awalnya itu identifikasi desa-desa target dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Tahap tengahnya itu pemasangan dan instalasi sistem PLTS di desa-desa yang dipilih. Tahap akhir pemeliharaan dan perluasan jaringan desa yang dilayani, artinya maintenance. Dan terakhir rencana pengembangan produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang, tentunya inovasi baru. Selanjutnya keberlanjutannya itu kami PT Desa Surya Mandiri berkomitmen menjalankan bisnis secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Praktis bisnis kami tentunya ramah. Untuk keberlanjutan selanjutnya jadi fokus utama kami, karena daripada PLTU, dan ketiga pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan kontribusi pada pembangunan masyarakat juga dilakukan tentunya. Dan terakhir keberlanjutan membangun hubungan kuat, mengurangi risiko operasional, dan menciptakan nilai jangka panjang. Oke. Terima kasih. Saya ucapkan maaf bila ada kesalahan dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.